Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan tetap kuat dan berdiri tegak menghadapi setiap keadaan, setiap situasi, bukan karena kekuatan kita sendiri tetapi karena firman Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan dan terus menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Yesus menjanjikan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan timbul iman. Dan iman itu yang akan memampukan kami untuk tetap kuat menghadapi setiap situasi, setiap keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena itu kami rindu hari ini untuk mendengarkan kembali sabda firman-Mu, ya Tuhan. Tolong kami agar kami mengerti kebenaran. Kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang terkena penyakit kusta yang harusnya orang tersebut diasingkan, ya kan, tidak boleh bertemu, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang sehat, saudaraku. Tapi Yesus menyembuhkan dia. Dan ketika Yesus menyembuhkan dia, ada satu perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan ini juga yang akan kita sama-sama lihat ya dalam Matius pasal 8 ayat yang keempat. Ini perkataan Yesus kepada orang yang memiliki penyakit kusta dan disembuhkan oleh Yesus. Matius 8 ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Jadi Yesus bilang sama orang kusta ini, gak usah ngomong, gak usah berkata kepada siapapun tentang hal yang baru saja engkau alami, tentang kesembuhan yang kau terima. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Karena orang kusta pada saat itu kalau sudah sembuh, dia harus dicek dulu oleh imam, dan imam yang akan menyatakan apakah dia sudah sembuh atau dia belum sembuh. Dan apa dikatakan selanjutnya? Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi ketika orang sudah sembuh, dinyatakan sembuh oleh imam, maka langkah berikutnya orang tersebut harus memberikan persembahan, saudara ya, mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur kepada Allah karena dia sudah disembuhkan. Itu sebabnya Yesus bilang seperti itu. Jadi lu gak usah ngomong ke siapa-siapa bahwa lu sudah disembuhkan, gak usah memberitahukan hal ini, tetapi pergi perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai apa? Bukti bagi mereka. Saudara, terkadang iman kita nggak usah kita gembar-gemborkan gitu loh. Gua nih orang percaya nih, gua nih orang yang kuat menghadapi situasi karena gua punya. Good, kita bersaksi, oke. Tetapi Yesus bilang juga begini, ayo lakukanlah sesuatu untuk membuktikan imanmu. Haleluya. Perbuatan yang kita tunjukkan akan menjadi bukti bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus bahwa kita adalah orang atau anak-anak Tuhan. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Iya kan? Kalau kita lihat hari-hari ini, keadaan hari-hari ini, banyak orang lagi tidak lagi percaya akan adanya Allah. Karena mereka lihat, oh keadaan seperti ini, saya udah berdoa tapi masalah nggak kunjung selesai. Pintu-pintu sus yang tertutup belum dibukakan. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita yang sudah ngalamin Tuhan, kita diingatkan dari peristiwa orang yang berpenyakit kusta disembuhkan Yesus. Terkadang kalau kita mau sharing sesuatu, kita cukup praktekkan firman aja kok dalam hidup kita supaya orang melihat, oh bahwa saya udah dipulihkan. Dengan cara apa? Buktikan lewat perbuatanmu. Amin. Buktikan yuk. Kita buktikan bahwa memang benar engkau anak Tuhan. Kita buktikan bahwa memang engkau hubunganmu dengan Tuhan baik. Ada orang bilang, oh pendeta, saya nggak perlu lah hubungan sama saya baik, tapi yang penting hubungan saya dengan Tuhan saya baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, itu harusnya mewakili hubungan kita dengan sesama pun baik. Nggak bisa kita bilang hubungan kita dengan Tuhan baik, tapi hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, anak hancur. Nggak mungkin.
Karena hubungan vertikal yang baik akan menghasilkan hubungan horizontal yang baik. Kasihmu kepada Allah akan terlihat dari hubunganmu, kasihmu kepada sesama. Yesus hari ini mengingatkan kita untuk kita melakukan apa yang kita imani, saudara. Yuk, perbuatanmu akan membuktikan bahwa engkau anak Tuhan. Kita bisa saja bilang, aku anak Tuhan Yesus nih, ya kan? Aku mengasihi Tuhan Yesus nih. Lihat dari perbuatannya dong. Perbuatannya seperti apa? Petrus bilang begini kepada umat Tuhan pada saat itu, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Dia bilang begini, demikian juga kamu, hai istri-istri, bukan hanya istri-istri saudara dikasih dalam Tuhan, memang pada saat itu ditujukan kepada istri-istri yang memang memiliki suami yang tidak taat, memang memiliki suami yang masih jauh dari Tuhan. Tapi ini juga berlaku buat suami-suami, ini juga berlaku buat orang-orang muda, ini juga berlaku buat semua orang. Hai kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi, Petrus juga bilang, kalau ada seorang istri yang memang suaminya nggak taat, ya udah, lu memenangkan suami, lu nggak usah pakai dengan perkataan. Lu memang bisa. Tapi caranya bagaimana? Taat kepada firman, sehingga mereka lihat kelakuanmu dan mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup. Itu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Gak usah ngomong sepatah kata pun kepada siapapun tentang kesembuhan yang kau alami, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu, persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bahwa engkau sudah sembuh. Yuk, hari ini yuk, saudara, kita lakukan apa yang menjadi pembuktian bahwa engkau anak Tuhan Yesus. Dunia hari-hari ini yang mereka butuhkan adalah bukti. Tunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan cara apa? Buktikan bahwa engkau anak Tuhan Yesus hidup berbeda. Kita harus membuktikan kepada dunia bahwa cara hidup kita adalah cara hidup berbeda dari apa yang dunia ajarkan. Karena kita punya Tuhan Yesus, dan itulah yang akan memenangkan jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya, kita adalah displaynya Tuhan Yesus. Kita adalah iklan berjalannya Tuhan Yesus. Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus, hanya bisa kita kenalkan kepada mereka tentang Yesus dari perbuatan-perbuatan kita. Ingatlah selalu akan hal ini. Perbuatan kita akan membuktikan apakah benar engkau anak Tuhan Yesus atau engkau juga berasal dari dunia ini. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan ingatkan selalu dalam hidup kami. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan Yesus bukan dengan perkataan kami, tapi dengan pembuktian melalui perbuatan-perbuatan kami. Hari ini kami diingatkan, biarlah kami membuktikan keberadaan Tuhan, keberadaan kasih Allah dalam hidup kami melalui setiap perbuatan kami. Tuhan, tolong kami satu persatu, umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini baik mereka sebagai suami, sebagai istri, orang-orang muda, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai menantu, di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap kami, sehingga bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tapi kami melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam keseharian kami. Sehingga ada pembuktian dari setiap apa yang kami imani, kami percayakan melalui setiap perbuatan kami. Tuhan, jamah setiap hati kami. Ingatkan kami selalu kemanapun kami pergi melangkah, bahwa kami membawa nama Tuhan Yesus dalam hidup kami, yang harus kami perlihatkan kepada orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan melalui setiap perbuatan kami. Bapak, hamba juga berdoa buat yang sakit. Hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Hamba juga berdoa kalau ada yang berbeban berat, kalau ada yang khawatir hari-hari ini, kalau ada yang takut hari-hari ini menghadapi kenyataan keadaan hidup, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah campur tangan Tuhan menjamah hati dan hidup setiap umat-Mu, sehingga hari-hari ini menjadi hari-hari yang kuat untuk kami hadapi, sebab kami berjalan bersama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.